semua, ya balik lagi Pak di Angga. acara seminar hari ini. Kita hari ini kedatangan Dr. Buana. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang produk utamanya yang SOP ya. SOP ya, Dok? Ya, oke. SOP 100. Jadi nanti Dr. Buana ada sedikit mau jelasin tentang produknya, terus biasa dilanjutin nanti sama Q&A. Jadi kalau yang punya pertanyaan nanti boleh ditanyain langsung ke Dr. Buana. Saya yang bacain nanti. Oke, langsung aja kalau gitu. Sebentar. Oke, ini dia. Suara saya jelas ya, Pak Angga? Jelas, Dok? Ya. Oke. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Ngurah Buana. Dia sehari-hari dipanggil Dr. Buana. Saya dari Bali ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut acara ini, salam kenal ya. Semoga kita sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sel terapi ya, with SOP 100 plus, di mana produk ini sudah ya banyak memberikan bantuan ya, banyak memberikan perbaikan kepada masyarakat atau teman-teman kita yang berada di sekeliling kita ya, kondisinya membaik ya, dari tidak bisa jalan menjadi bisa berjalan, yang tadinya tidak bisa pasang ring, yang tadinya harus pasang ring sekarang tidak usah pasang ring ya. Ya, banyak sekali lah manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat ya. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang sel terapi tersebut ya, hubungannya dengan SOP nanti saya akan bahas ya. Next Pak Angga. Ya, Bapak Ibu, ini 10 penyakit yang terbanyak mengalami kematian ya di dunia. Ini laporan kesehatan dunia tahun 2016 ya. Semua penyakit yang menyebabkan kematian ini juga menjadi dasar kenapa SOP tersebut harus dihadirkan juga ke Indonesia gitu. Ya, jadi pabrik AFC yang ada di Jepang, para penelitinya itu melakukan research, mengumpulkan data, angka kesakitan dan angka kematian yang ada di Indonesia. Nah, mereka meramu sedemikian rupa makanan kesehatan yang cocok untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan angka kesakitan dan kematian yang ada di Indonesia. Jadi di antara 10 penyakit ini ya, mungkin kedudukannya bisa turun naik ya. Sekarang ini kan penyakit jantung yang paling banyak, kemudian stroke dan lain sebagainya ya. Tetapi yang sekarang ini terjadi adalah kanker ya, sudah mulai lebih naik lagi posisinya yang menggantikan penyakit-penyakit yang lain. Demikian juga dengan diabetes ya. Ya, jadi penyakit-penyakit ini yang harus kita waspadai bahwa semakin lama penyakit-penyakit ini akan terus menjadi satu momok buat kita, menjadi satu kewaspadaan juga buat kita. Ya, di usia-usia kita yang masih muda pun penyakit-penyakit ini sudah mulai timbul dan bisa menyebabkan kematian. Ya. Dan sebagian besar penyakit ini berhubungan dengan pembuluh darah, ya, berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi adanya kerusakan yang ada dalam pembuluh darah itulah yang bisa membuat organ yang difungsi ya, seperti itu. Ya, next Pak Angga. Ya,
tentu dalam kehidupan pasti akan terjadi kematian gitu ya. Kenapa kita bisa meninggal ya? Kenapa kita bisa meninggal? Ya, next. Ya, secara fisiologis bahwa proses penuaan itu menyebabkan terjadi penurunan fungsi dari organ-organ ya. Nah, kenapa terjadi suatu penurunan fungsi? Itu disebabkan karena sel-sel yang membentuk organ tersebut itu juga sudah banyak mengalami kerusakan dan kematian. Nah, itu. Jadi satu organ bisa berfungsi dengan baik bila mana secara utuh organ tersebut yang ditopang oleh sel-sel itu memang masih baik kondisinya. Nah, seiring dengan bertambahnya umur, jadi semakin tua umur kita, ya, jadi sel-sel yang membentuk organ tersebut banyak yang mengalami kematian dan kerusakan. Dan akibatnya adalah organ yang termasuk organ vital yang ada dalam tubuh kita, ya, seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal. Bila mana ada satu ataukah organ vital yang lain itu juga mengalami satu kegagalan, itulah yang mengakibatkan nanti terjadinya suatu kematian. Gitu. Ya, jadi organ vital yang menjadi pendukung utama di kehidupan kita itu sangat penting, ya, sangat vital untuk kita terus pertahankan. Jadi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi proses penuaan itulah yang secara fisiologis ya yang menyebabkan fungsi dari organ-organ tubuh kita itu mengalami kemunduran untuk menopang kehidupan. Ya, next Pak. Ya, dalam slide ini diperlihatkan jumlah stem cell ya yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kita lihat umur bayi sampai anak-anak itu stem cell di dalam tubuhnya itu masih 100% ya. Nah, di atas 18 tahun ya stem cell-nya itu sudah mengalami kemunduran jumlahnya ya sampai pada akhirnya umur 60 tahun ke atas hanya tersisa 5% saja. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa kemampuan stem cell untuk menggantikan sel-sel yang mati dan yang rusak dalam organ tersebut mengalami penurunan. Jadi karena jumlah ataukah aktivitas dari stem cell itu pun sudah mengalami kemunduran. Jadi itulah kenapa diibaratkan jadi semakin umur kita bertambah tua, kemampuan kita untuk mempertahankan fungsi dari organ-organ tubuh kita itu semakin melemah gitu ya. Sekali lagi terapi sel ini sangat berhubungan nanti dengan adanya stem cell di dalam tubuh kita, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi fungsinya itu. Ya. Next, Pak. Ya. Kita bisa lihat ya dari penampakan wajah ya dalam slide ini. Jadi kerutan-kerutan sudah mulai muncul setelah usia kita sudah mengalami penuaan ya. Jadi stem cell dalam tubuh kita berkurang secara drastis mengakibatkan apa? Penggantian sel-sel yang mengalami rusak dan mati itu sudah berkurang ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, tubuh kita sering akan menjadi sakit ya, organ-organ kita sering menjadi sakit dan sebagainya. Sedangkan imunitas tubuh juga semakin menurun sehingga muncul penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit-penyakit yang timbul oleh karena proses penuaan. Ya, next Pak. Ya, Bapak Ibu, tubuh kita atau organ-organ yang dibentuk oleh sel-sel kita itu setiap harinya mengalami proses kematian ya, proses pergantian. Jadi setiap hari itu ada miliaran sel, ada sekitar 400 miliar sel yang mengalami kematian dan penggantian. Itulah secara alaminya. Nah,
Kalau tadi saya katakan anak-anak atau bayi yang masih bayi, umurnya yang masih muda, itu memiliki stem cell yang masih 100%. Artinya apa? Kalau 400 miliar yang mengalami kerusakan dan kematian, 400 miliar juga yang akan tergantikan. Nah, kalau dalam posisinya balance seperti begini, seimbang seperti begini, tentu organ vital, ya saya selalu menggarisbawahi ini karena menopang kehidupan ya. Jadi organ vital itu pasti akan terus berfungsi gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya eh, kemampuan penggantian sel oleh stem cell itu sudah tidak mampu lagi menggantikan keseluruhan dari sel-sel yang rusak maupun yang mati. Ya, tentunya secara hitung-hitungan, kalau seandainya satu organ itu terbentuk oleh 1 miliar sel misalnya, kalau yang menggantikan tidak sama dengan jumlah yang mati, tentunya sel yang membentuk organ tersebut pasti akan jumlahnya semakin lama semakin berkurang. Nah itu, jadi akan tetapi setiap hari tidak semuanya tergantikan yang baru. Ya, ini yang perlu kita pahami ya, karena berhubungan dengan aktivitas dari stem cell tersebut. Gitu. Next, Pak. Ya, jadi ini secara perhitungan secara ilmiah ya, jadi tidak pasti ya bahwa segitu jumlahnya dalam jumlah sel yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi secara ilmiah diperkirakan ada 60 sampai 100 triliun sel yang membentuk tubuh kita ini. Nah, di bagian kanan itu ada organ-organ yang memiliki sel-sel yang setiap harinya atau setiap detiknya mengalami kematian. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, jadi kalau seandainya misalnya otak yang mengalami kehilangan 190.000 sel dalam satu hari misalnya. Ya, tentu kalau otak yang masih bagus pada anak-anak misalnya yang dimana stem cell-nya masih bagus, jadi dalam satu hari itu pun akan tergantikan 190.000 sel. Jadi seperti itu. Nah, kita-kita ini yang memiliki umur yang sudah 40 tahun ke atas seperti itu, ya karena jumlah stem cell-nya sudah mencapai 50 atau kurang dari seperti jumlah yang lazimnya, tentu tidak 190 sel yang akan tergantikan setiap hari. Ya, demikian juga dengan jumlah sel untuk darah, ya kulit, jantung dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini ilustrasi ya supaya kita mendapatkan gambaran bagaimana proses tubuh kita ya, kenapa misalnya kita mengalami luka di kulit, kenapa tiba-tiba di sekian hari penyembuhan kulitnya menjadi sempurna kembali. Ya, jadi pada anak-anak biasanya terjadi luka pada kulitnya, penyembuhannya pasti lebih sempurna ketimbang usia-usia yang sudah tua. Itulah perbedaan yang bisa terjadi kalau seandainya mengalami satu proses kerusakan di dalam tubuh kita. Next. Nah, jadi untuk tetap bertahan hidup, ya fungsi dari organ tersebut, maka sel yang mati dan rusak tersebut itu harus digantikan. Nah, istilah ini yang disebut sebagai proses regenerasi. Ya, jadi untuk membuat organ tersebut bisa bekerja dengan baik, ya, jadi sel-sel yang mati itu harus digantikan dengan sel yang baru. Jadi itulah istilah yang baru ya, mungkin buat Bapak Ibu yang baru bergabung di sini. Jadi proses penggantian dari sel yang rusak dan mati oleh sel yang baru itu disebut sebagai regenerasi sel. Nah, inilah nanti yang akan kita fokuskan, kita bicarakan nanti di dalam kita membicarakan masalah SOP ya. Nah, kenapa? Karena salah satu paten yang dimiliki oleh SOP tersebut adalah kemampuan untuk meregenerasi sel itu. Gitu, ya. Baik, next. Nah, jadi kesimpulannya, jadi bila sel yang mati dan rusak tersebut tidak diregenerasi, ini menyebabkan jadinya jaringan menjadi rusak, ya, sehingga organ-organ juga tidak bisa berfungsi baik. Nah, hubungan antara kerja satu organ atau sistem tersebut menjadi kacau dan terjadi kegagalan banyak organ. Inilah yang menyebabkan kematian. Jadi Bapak Ibu, adanya proses regenerasi inilah yang bisa mempertahankan kehidupan kita. Jadi kapan tidak terjadi proses regenerasi,
ya fungsi organ tersebut akan menurun gitu. Ya, next. Nah, kadang kita berpikir begini, ya, kenapa sih sel tersebut bisa rusak gitu, ya? Nah, secara alami kan sel-sel yang ada dalam tubuh kita kan sudah dipertahankan oleh stem cell, ya. Tapi menjadi pertanyaan, oh sel juga bisa rusak gitu, ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, ada faktor dalam dan faktor luar ya, yang ya next bisa next Pak. Ya, untuk di faktor luar ya, ini kondisi eksternal dalam lingkungan kita yang terjadi ya. Jadi ada polusi udara ya, makanan yang tidak sehat, minuman kita ya, kebiasaan kita untuk merokok dan sebagainya ya, banyak yang sudah ada makanan pengawet, banyak mengandung pestisida dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti begini sudah tidak bisa kita hindari lagi di zaman kemajuan seperti begini ya. Kita banyak istilahnya mau 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 instan lah gitu ya. Kita pesan makanan, tapi lebih pada lifestyle kita. Ya, jadi walaupun misalnya lingkungan kita sudah demikian tidak sehat, tapi kalau kita bisa ngerubah lifestyle kita, ya sekarang menjadi kebiasaan baru kan, setiap kita pergi sekarang harus pakai masker, setiap mau masuk ke ruangan kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu pun nanti ke depan itu menjadi satu hal yang harus kita laksanakan, itu juga bisa mengurangi potensi untuk terjadi kerusakan sel. Ya, tapi kalau kita terbiasa dengan kondisi yang seperti begini tanpa kita melakukan satu perubahan lifestyle, ya itu pasti akan mengganggu sel-sel yang harusnya bertumbuh sehat itu akan menjadi rusak. Nah, inilah yang kita sebut sebagai partikel bebas itu. Jadi partikel bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu mengganggu keseimbangan, ya, mengganggu keseimbangan kromosom di dalam sel kita, itu menjadi partikelnya menjadi tidak seimbang. Jadi, nah ketidakseimbangan inilah yang bisa satu sel itu bisa berkembang menjadi tidak normal, yang nantinya bisa menjadi ke arah kanker. Jadi seperti itu, ya. Ya, next Pak. Nah, ya, dari tadi kita membicarakan mengenai kerusakan sel, dan tadi ada istilah sebagai regenerasi sel, ya. Nah, apa yang tadi kita bicarakan itu, seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah satu fungsi dari stem cell, ya. Saat ini sedang banyak di laboratorium ataukah dokter yang banyak mengembangkan sekarang terapi sel, ya. Nah, kita akan lebih jauh membahas ini ya. Ya, mohon tadi digarisbawahi bahwa nanti terapi sel yang saya bicarakan ini adalah terapi sel yang saat ini dikembangkan oleh laboratorium kesehatan ya. Jadi banyak di antara kita nanti yang menemukan informasi ataukah berita di media sosial ataukah di media-media yang lain. Satu daerah atau satu laboratorium sudah mengembangkan satu terapi sel ya untuk penyembuhan suatu proses penyakit gitu ya. Ya, next Pak. Ya, ini adalah gambaran stem cell yang ada di dalam sebuah mikroskop ya. Ya, jadi digambarkan seperti begini. Jadi nah, stem cell ini ya, next Pak. Jadi apa namanya oleh Dr. Kaplan ya. Itu merupakan sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita ya. Bapak Ibu, stem cell itu ada di semua tubuh kita. Jadi bukan hanya di sumsum tulang, bukan hanya di plasenta ya yang kita kenal seperti itu. Malah sekarang ditemukan stem cell yang terbanyak itu malah ada di di susunan lemak yang ada di bawah kulit kita. Ya, beberapa bulan yang lalu saya pernah ikut seminar di Bandung, dan ada sebuah laboratorium yang ada di Jakarta mengembangkan pengembangan stem cell ya, oleh laboratorium tersebut mengambil stem cell yang ada di dalam lemak. Nah, itu satu perkembangan teknologi kedokteran yang sudah semakin maju juga di Indonesia ya. Nah, jadi sekali lagi stem cell tersebut adalah merupakan sel penyembuh yang ada di tubuh kita. Boleh dibilang mikro dokternya tubuh kita ya. Jadi ada dokter kecilnya di tubuh kita.
Jadi kesembuhan tubuh kita sebenarnya oleh tubuh kita sendiri gitu. Ya, itu ada satu istilah seperti itu. Ya, next, Pak. Nah, keistimewaan dari stem cell itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Jadi stem cell itu memiliki kemampuan yang pertama adalah mengcopy dirinya sendiri. Ya, jadi dia bisa membelah untuk menjadi dirinya sendiri yang nanti akan tetap mempertahankan fungsinya. Nah, yang satu lagi ini yang tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain. Jadi dia bisa berdiferensiasi. Jadi dia bisa berubah bentuk menjadi sel yang akan dia gantikan nantinya gitu. Ya, ini satu contoh ya. Jadi misal di dalam tubuh kita ada kerusakan otak ya, sel-sel otak misalnya. Jadi sel otak yang mati itu mengirimkan pesan kepada stem cell. Jadi ya kata-kata message-nya misalnya stem cell tolong aku diperbaiki gitu. Nah, aku ini adanya di otak gitu. Nah, oleh stem cell itu direkam, kemudian mulailah dia beraktivasi untuk menggantikan sel-sel yang tersebut. Jadi dari satu stem cell itu akan membelah menjadi dua, ya. Belahan yang satu akan menjadi dirinya sendiri, dan belahan yang lainnya itu akan menjadi sel otak gitu. Ya, seperti tadi saya contohkan misalnya kerusakannya di otak. Nah, demikian juga kalau seandainya ada sel jantung yang rusak, ya, sel kulit yang rusak, ya, dan sel saraf yang rusak yang lainnya seperti begitu, itu semuanya akan mengirim pesan ke stem cell. Nah, stem cell inilah yang bisa mampu untuk merubah diri seperti itu. Ya, jadi kemampuan diferensiasi inilah yang spesifik untuk stem cell. Gitu. Ya. Jadi next, Pak. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Jadi stem cell itu bisa berkembang dewasa menjadi sel otot lurik ya, sel otot polos, sel jantung ya, sel saraf ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kemampuan ini tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain. Jadi kalau sel otot hanya bisa membelah menjadi sel otot. Jadi tidak bisa dia berubah menjadi sel otot jantung, ya. Tidak bisa berubah menjadi saraf dan lain sebagainya gitu, ya. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh stem cell. Seperti itu. Ya, next. Nah, apa yang menjadi kegunaan dari stem cell? Ya, tadi saya sudah gambarkan. Jadi kalau seandainya kita menginginkan adanya suatu terapi kelainan organ atau kerusakan dari organ, ini sekarang ini banyak dikembangkan mempergunakan terapi stem cell, ya. Ya, coba slide berikutnya, Pak. Nah, ini. Jadi kalau saya gambarkan begini. Misalnya ada satu orang memiliki sakit diabetes seperti itu ya. Jadi kencing manis. Nah, sekarang ini stem cell yang ada dalam pasien tersebut itu diambil. Ya, ini contoh saja misalnya tadi saya bilang ada sel lemak ya, ada sel lemak itu diambil, kemudian dilakukan proses di dalam sebuah laboratorium ya untuk menghasilkan berapa jumlah kebutuhan untuk terapi diabetes tersebut. Nah, ini sekali lagi ada berhubungan dengan berapa jumlah sel yang diinginkan, jadi gitu. Nah, jadi stem cell yang ada tadi sudah diambil di dalam tubuh pasien tersebut itu dibiarkan, ya, itu dilakukan proses. Nah, tadi saya bilang kemampuan dari stem cell tersebut adalah melakukan diferensiasi. Nah, inilah yang menjadi kerumitan, ya, kerumitan dari seseorang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel pankreas, ya. Bagaimana mungkin di luar tubuh kita itu bisa merubah stem cell ya berubah bisa menjadi sel-sel pankreas gitu. Nah, tentu ini merupakan satu kemajuan teknologi ya dari suatu laboratorium. Nah, jadi peneliti tersebut ada apa namanya memasukkan growth factor namanya ya. Jadi dia memisahkan bukan memisahkan, dia merangsang stem cell tersebut agar bisa berubah menjadi sel pankreas. Nah, inilah yang saya katakan sebagai growth factor, gitu, ya. Jadi stem cell muda yang akan berkembang menjadi sel-sel apa namanya sel-sel pankreas itulah yang akan disuntikkan ke
tubuh ataukah ke organ pasien ini. Ya, sekarang berapa jumlah yang diinginkan? Nah, inilah yang kita katakan itu tergantung dari berat badan dari pasien itu. Nah, itu. Ya, ini kan ada satu teorinya ya, di satu misalnya untuk melakukan perbaikan sel pankreas itu misalnya ini dibutuhkan 2 juta sel per kilogram berat badan. Ya, ini misal saja berat badan dari pasien tersebut misalnya 50 kilogram. Jadi kalau misalnya 2 juta itu tinggal dikalikan 2 kali 50. Jadi ada 100 juta sel ya yang harus dihasilkan oleh laboratorium tersebut untuk disuntikkan ke organ pankreas. Nah, menghasilkan 100 juta sel inilah yang merupakan satu harga yang sangat mahal ya. Jadi tidak mudah buat laboratorium itu menghasilkan sel-sel muda yang sejumlah itu. Jadi semakin banyak ada kebutuhan satu organ tersebut udah disembuhkan, jadi semakin banyak pula nanti biaya yang harus kita keluarkan untuk membiayai ataukah membiayai laboratorium tersebut untuk menghasilkan sel-sel yang muda itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi pada saat sel-sel muda tersebut disuntikkan ke organ tubuh pasien itu, dia akan menjadi sel-sel baru, ya, menjadi sel-sel baru di mana sel-sel tersebut akan berkembang dewasa untuk menggantikan organ ya, untuk menggantikan organ yang mengalami kerusakan tersebut. Nah, inilah satu fungsi dari terapi sel yang saya maksud, di mana penghasilan dari adanya sel-sel muda yang untuk menggantikan itu memang membutuhkan satu teknologi tersendiri ya, dan biaya yang demikian mahal juga gitu ya. Next. Nah, tadi kan saya bilang proses terapi sel yang ada di pasaran seperti ini itu kan tadi saya bilang itu mencapai ratusan juta ya, karena hitung-hitungannya tadi kan bayangkan kalau 100 juta sel, di mana harga dari satu sel ya, satu sel itu misalnya Rp1 atau sampai Rp1,5. Berarti kalau menghasilkan di 100 juta sel, paling tidak uang yang kita keluarkan itu adalah antara 100 sampai 150 juta sel. Nah, ini 100 sampai 150 juta rupiah yang kita harus beli, yang kita harus bayar ke laboratorium tersebut. Nah, itu. Ya, jadi kenapa stem cell yang seperti ini sangat mahal ya, sangat sulit. Ya, kenapa sulit ya? Karena menghasilkan itu tidak mudah gitu ya. Dan kondisinya tidak stabil. Jadi bisa saja pada saat disuntikan ya, pada saat disuntikan itu terjadi kematian dari stem cell, tidak kecocokan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi saat ini ya, dengan model-model terapi sel yang terapi sel langsung ya, seperti itu. Next, Pak. Nah, ini hanya mempertegas saja bahwa terapi yang seperti ini sangat mahal ya, sangat mahal, mencapai ratusan juta, dan penyuntikannya tidak hanya sekali, itu bisa 2-3 kali ya untuk mencapai hasil yang optimal ya. Next. Nah, sekarang ini kita berada dalam satu masa periode alternatif terapi stem cell ya. Kenapa kita katakan alternatif ya? Karena ya saat ini kita sedang dalam mengkonsumsi satu produk makanan kesehatan, di mana produk ini memiliki kemampuan yang hampir sama ya dengan kemampuan stem cell itu. Ya, next. Nah, ini yang saya bilang ya, kita sudah diperkenalkan yang namanya sebagai SOP 100 ya. Ini sebagai satu terapi sel yang dari Jepang ya. Mereka SOP 100 ini ya sudah kita kenal memiliki 3 paten ya. Next, Pak. Nah, kalau kita lihat dari kandungan dari SOP ini ya, kandungan utamanya itu adalah asam amino ya. Ini asam amino. Jadi yang kumpulan nama-nama asam amino yang ada di dalam SOP itu ya, dari sisi jumlah dan kandungannya itu lebih banyak daripada human placenta dan placenta rusa ya, dari sisi jumlah dan kandungannya. Ini bayangkan ya.
Jadi asam amino itu kan ada dua, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang non esensial ini yang memang sudah ada di dalam tubuh kita. Yang esensial ini yang justru tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ini yang nah kedua asam amino inilah yang dimiliki oleh salmon ya. Ya jadi kita cukup cukup berbahagia ya, cukup bangga juga saat ini kita sedang dalam posisi atau sedang dalam konsumsi makanan kesehatan yang sangat bagus ini. Next, Pak. Nah, saya sampaikan ya bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengenal ini, tentu paten-paten ini yang harus Bapak Ibu sampaikan ya kepada pasien ya, jadi kepada calon member dan sebagainya ya. Nah, kenapa saya sangat menekankan ini? Karena kita tidak boleh overclaim ya. Kita tidak boleh overclaim. Kita tidak hanya tidak boleh menjual testimoni ya. Jadi kita selalu menyampaikan kepada orang yang mau mengkonsumsi atau orang yang kita prospek, kita jual patennya ini. Ya, kalau kita ngomongin paten itu sudah melampaui, sudah berada pada posisi kemampuan tertinggi dari suatu produk. Jadi tidak bisa terbantahkan gitu, ya. Jadi sudah melalui satu uji-uji yang paling bawah sampai yang paling atas. Nah, kenapa kita harus menjual ini ya? Ya karena untuk menghasilkan paten ini tidak mudah, ya. Sebuah pabrik bisa mempatenkan suatu produknya itu pasti melalui satu ujian yang luar biasa dan membutuhkan waktu yang lama ya. Ini kita sangat bersyukur sekali. Sekali lagi kita sangat bersyukur sekali kita dibawakan dari Jepang ke Indonesia dan mereka memang sangat concern untuk membantu kesehatan masyarakat Indonesia ya. Nah, bagaimana mungkin dalam satu produk itu dengan harga yang boleh dibilang relatif murah ya, tetapi bisa memberikan satu dampak kesehatan yang luar biasa itu ya. Kita melihat, mendengar rasa syukurnya pasien yang tadinya berada dalam kondisi koma di rumah sakit ya, setelah mengkonsumsi ini dalam beberapa minggu, beberapa bulan tiba-tiba sadar kembali ya. Pasien yang tadinya tidak bisa berjalan kembali dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini paten-paten yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Paten nomor 1 ya, memperbaiki, mengaktifkan kembali sel ya. Yang kedua ya bisa meningkatkan perbaikan sirkulasi darah ya. Dan yang ketiga itu skin improvement. Jadi kalau saya selalu dalam satu penyakit-penyakit yang ke organik ya, ke satu organ, paten nomor 1 dan paten nomor 2 ini yang selalu saya sampaikan ya, bahwa saat terjadi pertumbuhan sel ya, perbaikan sel-sel untuk bertahan hidup ini juga membutuhkan aliran pembuluh darah yang bagus ya. Artinya apa? Dia harus bertahan hidup itu harus disupport oleh aliran darah yang bagus. Nah, jadi paten nomor 1 dan paten nomor 2 ini sangat penting kita sampaikan kepada pasien-pasien yang memang mengalami degeneratif. Ya, memang mengalami degeneratif. Jadi jangan selalu hanya ngomongin paten nomor 1 saja ya tanpa kita support dengan paten yang nomor 2. Jadi karena apa? Karena organ kita ini tersusun oleh sel. Jadi kalau sel mau hidup itu pasti membutuhkan makanan. Nah, makanan tersebut ditransport oleh pembuluh darah, ya, ataukah makanan tersebut ada di dalam darah itu sendiri, ya, yang terbawa melalui cairan darah, ya. Nah, ini kalau pembuluh darahnya bagus, ya, tentu aliran darahnya menjadi bagus sampai ke target organ, sampai organ yang terakhir, ya. Nah, ini jadi dengan terbentuknya sel-sel yang baru pada organ tersebut, dia memang membutuhkan hidup yang lebih bagus, yang pasti dia pasti akan membutuhkan nutrisi yang bagus juga. Jadi ini yang saya katakan bahwa SOP ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, ya, untuk perbaikan sel-sel kita, ya. Next, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan beberapa saja manfaat-manfaat dari SOP ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gali lagi ya, baik di YouTube maupun di media-media sosial yang dimiliki oleh AFC Lab Science. Ya, next. Jadi
Ini hanya beberapa saja, jadi bisa untuk meregenerasi sel ya yang kita sudah ketahui ya. Next, ya untuk pembuluh darah ya. Jadi sebagai anti hipertensi. Sekali lagi SOP ini bukan obat anti hipertensi ya. Jadi bukan seperti itu gambarannya, bukan seperti itu penjelasan kita ya. Jadi ini selalu berhubungan dengan perbaikan sel ya. Jadi kita ketahui salah satu penyebab dari hipertensi itu adalah karena kekakuan pembuluh darah, ya penumpukan kolesterol, penumpukan trigliserid dan sebagainya yang mengakibatkan terjadi eh, pembuluh darah tersebut menjadi tidak menjadi bagus ya. Jadi kekakuan itu menyebabkan terjadi hipertensi dan sebagainya ya. Next Pak. Ya, ini tentu lagi ya di jantung ya. Jadi seperti tadi sel-sel jantung itu juga membutuhkan nutrisi. Jadi makanya kelancaran sirkulasi darah di mana dengan oksigen juga bagus. Jadi termasuk fungsi jantung juga akan menjadi bagus ya, menurunkan tekanan darah ya, mencegah penyakit jantung dan lain sebagainya ya. Baik, terus ya untuk sendi juga ya karena beberapa kandungan yang ada dalam SOP. Jadi kandungan utamanya itu memang asam amino, tetapi SOP ini juga ada kandungan-kandungan yang lain ya. Jadi ada sebagai pelumas ya, ada hyaluronic acid-nya itu dan kolagennya itu berfungsi untuk melenturkan ya. Dan dia juga mengunci air dalam persendian biar tidak terlalu banyak keluar sehingga persendiannya menjadi tetap bagus ya, licin sehingga pergerakan sendi tersebut jadinya semakin bagus lagi gitu ya. Next Pak. Nah ini untuk rahim juga ya, dia memperlambat proses menopause, mencegah kanker serviks ya, balance hormon ya. Jadi banyak ibu-ibu yang sudah mengalami kelainan-kelainan di organ rahim ini, di mana fungsinya untuk sebagai di hormonal ya itu juga semakin membaik ya. Jadi ibu-ibu yang mengalami proses menopause menjadi lebih baik ya, komplikasi yang terjadi sudah sangat minimal sekali dan lain sebagainya gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu ini yang saya katakan alternatif yang kita miliki sekarang ini ya dibandingkan dengan stem cell injeksi. Jadi tadi di slide yang sebelumnya itu ada menyuntikkan stem cell. Jadi istilahnya menyuntikkan stem cell dibandingkan dengan mengkonsumsi SOP 100. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau untuk menyuntikkan pastilah tenaga dokter yang harus ada ya. Tapi kalau meminum SOP ini tidak harus dokter yang meminumkan ya. Siapa saja bisa minum, siapa saja mampu mengkonsumsi ini gitu ya. Penyuntikan stem cell itu sangat sulit ya, sangat sulit. Itu membutuhkan keahlian. Ya kalau minum SOP ya sangat mudah ya. Tinggal disobek, dituangkan di dalam air ataukah ditaburkan di bawah lidah ya tinggal ya konsumsi, tinggal minum gitu ya. Nah, injeksi stem cell sangat mahal ya. Seperti tadi ratusan juta ya. Tapi kalau SOP ini masih bisa terjangkau ya. Jadi pembeliannya tidak harus ratusan juta di awal gitu ya. Kemudian injeksi stem cell itu kurang aman ya, karena bisa menimbulkan risiko efek samping ya, ketidakcocokan ya, dan belum tentu efektif juga. Tapi kalau SOP ini relatif aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Jadi banyak sekali para member yang menanyakan ke saya, dok, ada teman saya alergi sama ikan. Apakah SOP, bagaimana dengan SOP gitu? Ya, kalau saya mengatakan ini makanan kesehatan ya. Jadi karena SOP ini kan bukan dari dagingnya, bukan dari minyaknya yang diambil ya, tapi SOP ini kan dari selaput telurnya. Bukan telurnya juga yang diambil, tapi ini selaput telur, satu lapisan tipis yang ada dalam organnya salmon. Itu pun mengalami proses di industri pabrikannya itu prosesnya sangat rumit juga ya. Jadi belum tentu juga orang yang sudah ada alergi dengan ikan itu kan juga alergi dengan SOP. Tapi ini kan kita harus coba ya, harus kita buktikan apakah memang benar tidak alergi ya. Mau tidak mau kita memang harus coba. Tapi ya kalau untuk mencoba pada pasien-pasien yang memiliki alergi ya atau yang memiliki sensitivitas yang tinggi itu saya menyarankannya dengan dosis yang rendah, dosis yang kecil ya.
Ya, kalaupun misalnya memang saya tidak menyangkal juga bahwa ada juga yang memang alergi dengan ini, tapi untuk memberikan pasien-pasien yang memang sebelumnya kita sangka dengan ada alergi, kita memulainya dengan dosis yang rendah. Itu saran saya, ya. Next. Ya. Bapak Ibu, inilah perbedaan ya yang kita bisa lihat pada wanita ini, yang sisi sebelah kanannya dia, ya sisi sebelah kanannya dia yang tanpa SOP, dan sisi sebelah kirinya dia itu adalah dengan SOP. Jadi kita bisa bayangkan skin improvement yang dimiliki oleh paten SOP ini bisa membuktikan banyak sekali, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun ya itu dengan konsumsi SOP yang secara rutin itu pasti akan mendapatkan hasil perbaikan kulit yang luar biasa ya. Jadi nggak usah diomongin deh kalau misalnya apa namanya, seorang ibu mengatakan kulit saya halus ya, jadi kulit saya bercahaya cerah kembali ya. Jadi, ya seperti itulah. Memang itu nggak bisa terbantahkan ya. Next Pak. Ya. Oke, penjelasan saya sudah selesai. Oke, mungkin hampir 45 menit ya. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Ya. Oke, Silakan, saya Pak Dok. melihat pertanyaannya kali dok ya. Ya. Oke, sebentar. Udah Oh, banyak sih. ini 500 orang sudah join ya. Iya, tadi full. Jadi ini udah ada yang nanya dari pertama datang. Oke, mulai dok. Dok, dengan jantung bocor dok, bolehkah konsumsi SOP 100? Gimana penjelasannya secara kedokteran dok? Aman nggak? Ini banyak sekali yang menanyakan ya. Jantung bocor itu memang kelainan organ ya, kelainan organ. Jadi bisa memang dari sejak lahir sudah bisa mengalami hal yang seperti ini, ataukah ada penyakit jantung yang memang didapat gitu ya. Ya, tidak ada salahnya memang konsumsi SOP ya, tetapi SOP ini bukan untuk mengobati jantung yang bocor. Nah, itu yang perlu saya harus sampaikan ya. Kalau jantung bocor dari genetik, secara genetik itu memang harus dalam kurun waktu tertentu itu memang harus dilakukan konsultasi ke dokter bedah jantung ya. Apakah memang harus dilakukan pembedahan ataukah tidak. Tapi kalau pasien-pasien yang mengalami jantung bocor itu akibat dari satu kebiasaan hidupnya, misalnya oleh karena hipertensi mengakibatkan jantungnya membesar ya, sehingga katupnya menjadi tidak bagus lagi, itu juga mengalami kebocoran ya. Mungkin istilah kebocoran ini adalah satu kelainan fungsi ya, yang seharusnya jantung itu dipompakan bagus ke dalam paru-paru, kemudian ataukah ke dalam seluruh tubuh, itu tidak mengalami fungsi yang membaik lagi. Nah, disinilah SOP itu sebenarnya peranannya bukan pada jantungnya, tetapi bagaimana dia memperbaiki sirkulasi yang ada di dalam pembuluh darah tersebut itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya mengkonsumsi ini, tapi bukan untuk mengobati penyakit jantung bocornya ya itu. Ya. Oke, nextnya kalau sakit makula dok, minum SOP 100 bisa membaik nggak? Ya, ini kan karena kulit ya. Jadi kita punya patennya untuk skin improvement-nya ya. Jadi disilakan aja ya, tidak ada salahnya. Ya kalau memang mau tambahkan dengan ursukusi ya, karena di sana juga ada paten juga untuk kulit ya. Ya. Oke, dok ini ada yang nanya, kenapa sih kalau habis minum SOP, kalau bangun tidur pagi itu batuk apa jadi berdahak gitu batuknya, padahal sebelum minum setiap paginya itu mungkin biasa aja, kayak. Uh, ya masing-masing orang tentu memiliki reaksi yang berbeda pada tubuhnya ya. Jadi sekali lagi karena apa ya? Ya respon yang dihasilkan pada seseorang yang meminum SOP ini berbagai macam ya. Yang kita ya boleh dibilang itu merupakan satu detox ya, boleh dibilang seperti detox gitu. Saya menganggap begitu. Detox itu muncul sebagai respon tubuh mengatakan bahwa organ apa paru-parumu aku bersihin loh gitu. Jadi
semacam semacam memberikan sinyal saja gitu ya, semacam sinyal saja. Karena begini, SOP ini kan makanan kesehatan. Jadi tidak tidak mengakibatkan orang tersebut sakit gitu sebenarnya. Ya. Oke. Tetapi kadang ada kondisi pasien tersebut memang harus merasakan rasa nyeri, rasa tidak nyaman pada tubuhnya. Nah, inilah yang saya anggap itu merupakan satu sinyal di dalam tubuh bahwa proses regenerasi itu muncul pada daerah itu. Nah, ini yang saya selalu bagi para member yang menanyakan ini, dok, kenapa kaki saya tiba-tiba kram, rasa sakit, di pundak saya tiba-tiba ketarik misalnya. Saya sakit kepala saya kok tambah berat jadinya, sebelumnya nggak pernah sakit kepala dan lain sebagainya. Semua kondisi-kondisi tersebut dibilang setelah saya minum SOP kok jadi begini, setelah saya minum SOP kok jadi begini gitu. Nah, makanya saya bilang kalau kondisi itu memang berat sekali, ya memang berat sekali, rasa nyerinya memang berat, itu boleh ditambahkan dengan anti nyeri ya. Kemudian SOP-nya diturunin dosisnya atau mungkin bahkan di stop dulu dosisnya ya. Oke. Nanti setelah itu kita coba mulai dengan dosis yang kecil ya, agar respon tubuhnya itu bisa apa namanya, bisa sedikit demi sedikit akan beradaptasi gitu. Ya, itu aja saran saya Pak Angga. Oke. Ya. Oke, nextnya Oke nih, saya ada yang mau tanya dok. Jadi ada pasien umur 17 bulan, udah divonis leukemia ALL L1. Orang tuanya galau mau kasih SOP atau cukusi yang dikasih ke anak. Mengingat dokter yang menanganinya tidak menyarankan konsumsi SOP. Anak ini lagi menjalani kemo kelima hari ini, udah nggak tahu berapa lama, kemungkinan 2 tahun ke depan katanya untuk kemonya itu. Jadi kira-kira tetap dikasihnya itu SOP atau UTSU atau gimana dok? Ya, ini satu apa ya, satu pertentangan yang sulit untuk kita apa ya. Mungkin satu sisi dokter yang menangani memberikan satu apa warning, jangan jangan ini, jangan itu ya. Di satu sisi orang tua pasien mendengarkan ada informasi bahwa ada makanan kesehatan yang bisa untuk membantu kesehatannya. Kalau saya berpikir begini, Pak. Eh, Sekali lagi ini bukan obat ya, ini bukan suplemen, tapi ini berupa makanan kesehatan saja, berupa makanan kesehatan saja. Jadi namanya makanan kesehatan, siapapun orang bisa mengkonsumsinya ya. Jadi kalau kita terlalu ketakutannya bahwa ini akan menyebabkan begini begitu, ya ya saya mengatakan ya silakan lah gitu. Tapi kalau saya tidak ada salahnya ya kita memberikan ini kepada anak itu ya. Tapi SOP bukan untuk menyembuhkan ya, bukan untuk menyembuhkan, itu kan karena kanker ya. Lagi ada beberapa hal yang mungkin kita harus garis bawahi ya Pak, untuk bahwa kita tidak boleh overclaim ya, misalnya untuk kanker, ini bisa enggak untuk kanker? Wah ini penyembuhan untuk kanker sampai saat ini enggak ada obatnya. Jadi SOP tidak berfungsi untuk menyembuhkan kanker ya, tapi bisa memperbaiki kondisi pasien. Kemudian apa namanya, untuk kelainan genetik itu juga tidak bisa kita overclaim ya, kelainan genetik, tapi bisa diperbaiki akibat dari kelainan genetiknya ya. Uh, Apa namanya lagi itu, misalnya kelainan-kelainan organik ya, itu juga pasti tidak akan bisa diperbaiki oleh SOP. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini jangan kita mengoverclaim ya, jangan kita mengatakan bahwa semua penyakit tidak bisa disembuhkan, bisa diinikan oleh SOP, bukan. Hati-hati sekali ya. Saya sering diskusi dengan Pak Ernest, dengan Pak Niko ya, dok tolong disampaikan batasan-batasan dari SOP atau eksekusi yang kita miliki ini, biar para member kita jangan terlalu mengoverclaim sehingga nanti ada kekecewaan pada pasien yang mengkonsumsi ya, yang memang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diperbaiki, ya jangan kita katakan itu bisa diperbaiki, bisa disembuhkan. Ya kita terus terang saja mengatakan bahwa ini tidak bisa memperbaiki kesehatan Anda, tidak bisa menyehatkan Anda kalau meminum ini ya, tapi paling tidak bisa memperbaiki kualitasnya ya, yang tadinya tidak bisa tidur menjadi tidur misalnya, tapi tidak memperbaiki penyakit dasarnya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu harus pegang ya, untuk bisa kita memberikan support yang terus-menerus pada pasien ya. Nah, kembali lagi ke pasien yang leukemia tersebut, saya
mengembalikan kepada orang tua pasien, ya silakan saja ikuti sarannya dari dokter, silakan ya. Tapi kalau saya tidak ada salahnya untuk memberikan ini kepada putranya. Ya. Oke. Mungkin ini bisa ngejawab juga nih, ada yang nanya, saya konsumsi SOP kurang lebih 1 minggu, rasanya jadi ngantuk, padahal di siang hari aja ngantuk. Itu normal kan? Mungkin Ya, ya, mirip-mirip komen tadi tuh. ya betul. Jadi itu hanya respon tubuh aja. Ya. Oke. Nextnya, kalau untuk penyakit keterbelakangan mental, dok, SOP bisa untuk bantuin gitu nggak? Untuk kan kalau ini kalau keterbelakangan mental ada sarafnya yang rusak atau gimana gitu. Ya, kalau untuk yang seperti ini mungkin tidak ya. Itu kan karena apa ya? Ya ada banyak ada satu hal yang serius yang terjadi di sana ya. Jadi bukan karena apa ketergantungan mentalnya itu apa keterbelakangan mentalnya itu bukan oleh karena kerusakan organnya gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada salahnya kita memberikan SOP ya, tidak ada salahnya kita memberikan SOP ya. Siapa tahu nanti hal-hal yang negatif yang dimiliki oleh pasien yang mengalami keterbelakangan mental tersebut bisa diperbaiki ya. Ini misal saja aktivitasnya yang berlebihan ya, yang tadinya dia tidak bisa diam sekarang menjadi diam misalnya ya, yang tadinya tidak mau makan diam begitu hanya bisa dia makan dan sebagainya. Itu hal-hal yang seperti begini yang harus kita syukuri gitu ya bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang mengalami keterbelakangan seperti itu ya. Oke. Dok, apakah SOP bisa membantu memperbaiki penebalan pada dinding jantung karena genetik bawaan lahir? Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Yang diperbaiki itu bukan pada organnya itu ya, tapi yang diperbaiki adalah komplikasi yang terjadi lanjutan dari penebalan jantung itu. Nah, ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti ya apa yang saya sampaikan ya. Secara fungsi dari SOP itu bukan untuk memperbaiki organ yang mana ini memang sudah ada kelainan genetiknya dari sejak lahir ya. Itu jelas tidak akan bisa diperbaiki. Tetapi komplikasi yang muncul, ya, komplikasi yang bisa muncul dari kelainan organ tersebut yang terjadi pada tubuh anak ini yang bisa kita perbaiki gitu. Ya. Oke, nextnya untuk varises, dok. Varises apa dampak positifnya kalau minum SOP? Ya, kita tahu varises itu kan terjadi kekakuan dari pembuluh darah. Nah, ini kalau saya sih memang menganjurkan SOP dengan ursikusi ya. SOP-nya itu untuk perbaikan sel-sel pembuluh darahnya. Memang dia juga akan menekan komplikasi yang muncul akibat dari kekakuan itu. Ya, siapa tahu memang juga ada kekentalan darah akibat dari hiperkolesterol, trigliserid misalnya. Itu bisa juga diperbaiki. Nah, ursikusi peranannya di sini adalah karena di sana ada fucoidan ya. Jadi fucoidan itu juga sebagai anti platelet ya, jadi anti pembekuan ya. Nah, ini bagus sekali ya perpaduan antara SOP dengan ursikusi pada pasien varises. Ya, banyak dari para ya pasien yang mengkonsumsi ini memberikan kesaksian yang membaik ya. Oke. Kalau baru sembuh dari sakit tifus, untuk pemulihan boleh konsumsi SOP nggak, dok? Untuk usia 63 tahun. Oh, silakan aja. Tak jadi masalah, Pak. Kalau untuk keratosis pilaris, cukup SOP atau harus kombinasi SOP dan UTSU, dok? Keratosis Pilaris. pilaris ya. Kan di kulit ya. Kalau saya sih ya begini ya, maksudnya mungkin kalau istilah-istilah penyakit seperti itu bisa Bapak Ibu cari dulu di Google gitu ya. Ini istilahnya di mana sih gitu ya. Misalnya kalau dia masalahnya ada di kulit gitu. Ya ini kelainannya kulit ini di bagian apanya gitu ya. Nah, pada saat kita mengetahui itu kita hubungkan nih dengan patennya dari produk ini ya. Kalau dia sudah ada berhubungan dengan kulit ya, itu kalau saya sih
mengatakan bahwa kalau ada skin improvement gitu, seperti begitu misalnya, ya kesempatan untuk perbaikan itu pasti juga ada gitu ya. Kemudian di Utsukushi juga ada uji klinis untuk kulit ya. Nah, makanya kalau ya berhubungan dengan begini ya lebih bagus kita kasih kombinasi antara SOP sama sama Utsukushi gitu ya. Oke, ini ada yang ini kan bahan-bahan dasarnya SOP itu kan dari ikan salmon dok, dari salmon ovari peptide-nya ya. Gimana kalau SOP itu dikasih ke orang yang punya reaksi hypersensitivitas pada yang kalau mereka konsumsi hewan laut, itu ada nyambung, ada koneksi nggak dok? Nah, ini seperti tadi saya bilang, ya, untuk membuktikan bahwa pasien tersebut ada mengalami alergi juga pada salmon, ya mau tidak mau, memang kita harus konsumsi, ya, kita harus konsumsi. Tapi cara konsumsinya mungkin kita memulainya dengan dosis yang kecil. Jadi supaya kalau misalnya nanti kita berikan satu saset misalnya, itu akan memberikan respon yang besar nanti pada pasien itu kan bisa mengakibatkan nanti ada shock ya. Kalau memang dia alergi sama itu, kalau alerginya cepat itu bisa mengakibatkan shock anafilaktik nanti. Nah, kondisi ini kan kita tidak mau gitu ya. Hmm. Jadi saran saya bagi pasien-pasien yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap ikan laut atau seafood itu, kalau ini kan juga namanya SOP juga terbuat dari salmon, ya hati-hatinya ada di situ pada saat pemberiannya. Gitu Pak. Oke, Ya. kalau untuk tiroid dok, kira-kira minumnya SOP atau UTSU atau kombinasi, dan mungkin kalau ini bisa dikasih tahu berapa banyaknya per harinya. Ya, tiroid ini apa dulu? Ya, apa gangguan hormonalnya atau pembesaran tiroidnya kan saya nggak bisa memberikan advice ya. Ya, kalau bertanyanya mungkin yang lebih jelas ya Bapak Ibu ya, biar kami bisa memberikan memberikan jawaban yang tepat ya. Kalau nanti misalnya ini bisa di Japri aja, ya nanti saya akan bantu. Oke. Nah, ini ada yang jelas nih, sama kayaknya nih. Dia kanker tiroid. Kanker tiroid Ya, itu berarti sama lah pertanyaannya kayak tadi, dia ya, ya. konsumsi yang mana gitu. Kanker jelas nggak bisa ya. Kalau Hmm. kanker saya bilang tidak bisa mengobati kanker ya. Itu kalau ya, tapi sekali lagi kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh kankernya itu yang bisa dibantu ya. Contoh misal kalau setiap kanker itu pasti akan mengalami kerusakan sel-sel darah ya. Misalnya oleh karena kemoterapinya ataukah oleh karena memang kankernya sendiri gitu ya. Nah, itu kemampuan SOP-nya di situ untuk menghasilkan sel-sel baru, sel-sel darah baru, nah di situ yang diperbaiki gitu. Ya contohnya seperti itulah ya. Oke, kalau untuk sinus dok, gimana dok? SOP, UTSU atau Ya ini makanya ini sinus ini kan banyak banyak penyakit Pak Angga. Jadi ada sinusitis oleh karena alergi ya, oleh karena sinusitis oleh karena infeksi ya, itu kan pasti beda-beda ya kita punya ini ya. Jadi kalau untuk yang Bapak ya atau Bapak Ibu yang menanyakan masalah ini nanti bisa di Japri ya, biar lebih detail saya bisa memberikan jalan keluarnya gitu ya. Di akhir sesi mungkin nanti bisa di-share Pak Angga nanti nomor saya ya, nanti biar Dok. Bapak Ibu bisa bisa menjapri ya. Oke. Ada yang nanya dok, kenapa harus ditaruh di bawah lidah? Disarankannya. Bagaimana prosesnya di dalam tubuh? Lebih efektif mana? Ditaruh di bawah lidah atau disuntik melalui infus? Ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Suntik melalui infus itu tidak boleh. Ya, suntik melalui infus itu tidak boleh. Ya, karena ini bukan bukan bahan yang steril ya, bukan bahan yang memang diperuntukkan untuk IV line ya, intravenous line ya. Jadi itu tolong hati-hati ya. Tapi diberikan melalui sonde boleh nggak? Boleh ya. Artinya yang langsung ke lambung itu memang memang di situ ya. Tapi banyak juga teman-teman yang mendapatkan tambahan ilmu, oh ini di bawah lidah bisa nih gitu. Ya karena memakai pengalaman ada pasien dengan hipertensi misalnya diberikan obat di bawah lidah ya. Nah, kenapa di bawah lidah? Ya itu karena
pembuluh darah, sel saraf di sana banyak ya. Jadi cepat memang terserap di sana. Itu ya silakan aja sesuai dengan kenyamanan dari Bapak Ibu, yang mana saja boleh ya. Jangan dipaksakan ini harus di bawah lidah ya. Sudah anak-anak tidak bisa mengkonsumsinya di bawah lidah, dipaksakan di bawah lidah, akhirnya anak tersebut jadinya nggak mau gitu kan. Ya, kemudian orang tua misalnya yang nggak suka di bawah lidah gitu, akhirnya terbatuk-batuk dan lain sebagainya, ya jadinya terbuang produknya, produk mahal kan, ya kasihan juga gitu ya. Kalau saya menganjurkannya diminum seperti kita minum air yang biasa lah ya. Itu hal yang lazim yang sudah kita lakukan ya. Waktu pagi ya sebaiknya memang perut dalam keadaan kosong ya. Campurkan ya 50 sampai 100 ml air ya. Campurkan, diaduk. Boleh nggak antara SOP sama ursugusi digabung pada saat di satu gelas yang sama? Boleh aja, orang itu makanan kesehatan kok gitu ya. Ya tinggal minum aja gitu ya. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan lambung nih? Ya, saya sekalian aja dah menjawab, yang lain-lain barangkali ada yang nanya-nanya tentang itu. Ada mengalami gangguan lambung gimana dok? Gitu. Ya ini ada pertama ya diberikannya sesudah makan ya. Atau didekatkan dia dengan jarak makan ya. Itu boleh pertama ya. Yang kedua, kalau memang pagi-pagi tidak bisa sarapan, siangnya boleh nggak? Boleh, siang aja boleh dikasih ya. Nah, ada juga yang mengatakan, nah kalau kita berikan dia di bawah lidah, kalau bawah lidah itu kan sedikit sekali tuh yang nantinya akan jatuhnya ke lambung, ya, atau lebih banyak terserapnya langsung ke pembuluh darah. Nah, jadi kan dia tidak masuk ke lambung. Nah, boleh diberikan dengan cara yang seperti itu, ya. Pendekatannya ke sana. Jadi kalau namanya orang yang mengalami gangguan lambung itu kan persepsi. Persepsi kalau sudah melihat cairannya berwarna kuning, itu persepsinya bahwa wah ini pasti akan asam, banyak mengandung asam. Kalau asam, saya sudah punya sakit lambung, akan jadi kumat lagi nih. Nah, namanya persepsi itu besar, kuat sekali pengaruhnya ke dalam tubuh. Jadi, nah yang seperti begini yang kita harus awal menyampaikan jangan ngelihat dari warnanya bahwa ini kan mengandung asam yang tinggi dan lain sebagainya ya. Ini harus kita dampingin pasien itu. Oke. Itu Pak. Siap. Oke, next ini gimana kalau untuk orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal dan ada riwayat hipertensi dan katanya ada kista di ginjalnya, Dok. Itu SOP atau UTSU atau SOP? Ya, Ada. berapa hari yang lalu dokter Luigi ya sempat juga menyampaikan tentang penyakit ginjal ya, salah satunya tentang kista ginjal ya. Kalau kista ginjal itu memang satu gangguan terbentuknya cairan ya, kantong-kantong cairan yang ada di dalam ginjal itu sendiri dan sehingga mengganggu fungsinya ya. Ini kalau kondisi seperti ini memang jelas tidak bisa tidak bisa memperbaiki kista ginjalnya ya, tetapi sel-sel yang rusak akibat dari kista ginjal itu yang bisa diregenerasi ya. Jadi sisa ginjal yang masih bagus itulah yang dipertahankan, paling tidak dipertahankan fungsinya ya, dipertahankan fungsinya sehingga filtrasi ginjal tersebut masih tetap bagus ya. Fungsi dari ginjal tersebut masih tetap bagus sehingga tidak jatuh ke dalam gagal ginjal kronik yang mengakibatkan memang dia harus cuci darah ya. Jadi saya sih lebih banyak menganjurkan untuk minum SOP saja ya, karena untuk kemampuan regenerasi selnya itu. Saat ini saya juga ada punya pasien ya yang dengan kista ginjal yang sudah mungkin 30 tahun, 40 tahun dia sudah menderita itu. Saat ini sedang mengkonsumsi SOP. Ya, kondisinya pasien mengatakan kondisi saya lebih baik dok, walaupun misalnya HB-nya belum bisa dipertahankan ya, masih ada penyuntikan hemapo dan lain sebagainya. Tapi secara umum mengatakan sejak saya minum SOP kondisi tubuh saya semakin baik. Artinya apa? SOP ini tidak hanya memperbaiki ginjalnya ya, tetapi organ-organ yang lain juga mengalami penurunan, itu juga sedang diregenerasi. Inilah yang dinyatakan secara umum oleh pasien tersebut, mengatakan bahwa tubuhnya sehat itu ya. Itu Pak Angga. Oke. Next-nya ini, Dok. Ada yang nanya,
Wah, ponakan saya umur 3 tahun, Dok. Ujung kelingkingnya nggak bisa lurus. Kata dokter pernah ada periksa, katanya ada ganjalan di persendian dan harus dipotong jarinya. Apa bisa dicoba dikasih SOP 100, Dok, untuk membantu dengan harapan kalau bisa nggak jadi dipotong. Iya, ini kelainan-kelainan yang organik ya. Apa namanya? Ya, kalau misalnya orang tua tidak menghendaki anaknya dioperasi seperti itu, misal, ya nggak ada salahnya kita kita melakukan upaya, ya tentunya apa yang bisa diperbaiki dengan SOP ini, ya, ya saya katakan ya jaringan-jaringan yang mengalami masalah di kelingking itu yang mungkin diperbaiki ya, mudah-mudahan saja ada kemukjizatan gitu terhadap kelingkingnya ini yang tadinya tidak bisa lurus, bisa bisa bengkoknya bisa berkurang misalnya seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa ya. Dicoba aja kalau memang tidak ingin dioperasi gitu ya. Itu aja ke ini saya. Oke. Oke, sebentar. Next. Oke. Anak Oke, ini anak saya umur 10 tahun, kecelakaan, kaki kirinya dioperasi dan pakai pen di pinggul. Keluar cairan bau di sela-sela gips dan demam. Itu kira-kira konsumsi SOP atau Utsukushi, Dok? Dan berapa banyak ya, kalau bisa Ya, dibantu? kalau sudah muncul bau dan demam itu menandakan ada infeksi ya. Infeksi pada operasinya ya. Nah, kalau kondisi yang seperti ini tolong segera ditindaklanjuti ya. Terapinya bukan mendahulukan SOP atau Utsukushi ya, tetapi ini harus dibawa ke rumah sakit ya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut ya. Jadi harus nanahnya tersebut harus dikelola, apakah dilakukan operasi ulang atau dibedah ulang misalnya untuk pengeluaran itu ataukah diberikan antibiotika itu kan nanti tergantung dari penilaian dokternya ya. Nah, SOP maupun Utsukushi bisa berperan di sini enggak? Ya, ini bisa mensupport ya. Kalau seandainya infeksinya tersebut sudah ditanggulangi ya. Jadi kombinasi antara antibiotika ataukah tindakan operasi yang dilakukan pada pasien ini ditambah dengan SOP maupun Utsukushi itu kan memberikan hasil yang lebih bagus. Ya, jadi bukan meniadakan tidak pergi ke rumah sakit atau tidak kontrol ke dokter, tapi lebih pada SOP maupun Utsukushi-nya itu tindakan yang salah kalau saya. Dalam kondisi yang seperti ini loh ya, tolong dipahami itu ya. Kalau yang tadi ceritanya dari pasien ini saya wajibkan untuk ke rumah sakit atau kontrol ke dokter yang pernah menanganinya dulu. Ya. Oke. Oke, next-nya, ini tentang anak, Dok. Jadi kehamilan. Ada rekan kerja udah menikah sekitar 8 tahun tapi belum dikaruniai anak. Udah pernah cek ke dokter, katanya ada gangguan hormon di istrinya. Udah konsumsi obat-obatan herbal dan lain-lainnya, tapi nggak ngebantu. Nah, kalau mau konsumsi SOP 100 untuk terapinya, kira-kira dosisnya berapa per harinya, Dok? Ya, dipastikan dulu ya bahwa memang benar ini akibat ketidakseimbangan hormonal ya. Kemudian kelainan fisik di kedua belah pihak itu tidak ada lagi ya. Kemudian kesuburan dipastikan bagus ya. Kemudian waktu kumpulnya juga sesuai gitu ya. Artinya pasangan tersebut melakukan hubungan pas pada saat istrinya pas masa subur gitu ya. Nah, kalau kondisi-kondisi ini sudah dilakoni dan dinyatakan clear oleh dokter misalnya seperti itu, termasuk memeriksakan kondisinya dari suaminya ya, terutama dalam spermanya, kualitas spermanya itu sudah dinyatakan bagus seperti begitu, ya memang ada pengalaman ataukah testimoni beberapa pasangan yang tadinya lama tidak punya anak itu menjadi hamil lagi ya setelah mengkonsumsi SOP. Ya silakan mau dimulai dengan 2x1 ya ataukah langsung 2x2 ya itu silakan aja, itu masing-masing orang punya dosis sendiri-sendiri ya. Tapi minimal itu 2x1 minimal ya. Minimal 2x1.
Oke, ini lanjut untuk ada lagi yang kayak hormon juga nanyanya. Umur 53 tahun wanita. Kalau minum SOP bisa menopause lagi, bisa menstruasi lagi nggak dok? Padahal udah menopause. Saya nggak bisa mengatakan dia akan haid lagi ya, tetapi komplikasi dari menopause itu yang dikendalikan ya. Jadi rasa kecemasan yang berlebih, rasa panas, rasa kropos tulang dan sebagainya, rambut rontok dan sebagainya itu yang dikendalikan, itu yang bisa diperbaiki oleh SOP. Jadi bukan membuat dia haid lagi gitu. Saya kira mungkin bukan ke arah sana sih ya. Ini saya sakit mah dok, udah 10 tahun lebih. Ada asam lambung, asam lambungnya tinggi. Kira-kira kalau saya mau coba mulai konsumsi SOP 100, baiknya eh, makan dulu atau di sebelum makan dan dosisnya berapa banyak per harinya? Ya tadi saya sudah jawab ya yang sebelumnya ya. Untuk yang apa namanya yang untuk dosis itu kalau saya sarankan dimulai dari dosis yang kecil dulu ya. Setengah saset dulu misalnya dalam hitungan 3 sampai 7 hari ya. Lihat perkembangannya, lihat kondisi respon tubuhnya. Kalau dengan setengah saset tidak ada rasa nyeri ya, tidak ada kembung misalnya ya boleh dinaikkan lagi 3/4 saset misalnya ya. Sekian 2 sampai 3 minggu misalnya seperti itu. Kemudian amati pasien sendiri yang bisa melihat perkembangannya itu ya. Nanti bisa dinaikkan sampai maksimal mungkin bisa sampai 2 kali 2 ya. 2 saset pagi, 2 saset sore misalnya. Itu tergantung masing-masing pasien memiliki respon tubuh yang berbeda-beda. Artinya begini, ada pasien yang hanya 1 kali 1 keluhan lambungnya membaik. Ya berarti dosisnya dia ada 1 kali 1. Tapi ada juga pasien yang dosisnya 2 kali 1 ya. Minum 2 kali 1 baru keluhan lambungnya lebih bagus. Nah itu dosisnya dia segitu. Ada juga pasien yang mungkin minum pagi 2, sore 2 baru membaik kondisinya ya. Dosis pasien tersebut seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan, ya nggak bisa disamakan. Oke, ini tentang miom. Ada yang sudah kena miom udah lama dok, dan udah pernah ke dokter. Ya. Dokter bilang arahnya ke arah kanker. Kemudian udah disuruh kemoterapi, katanya untuk matiin sel yang rusak biar bisa dioperasi. Terus selama dia jalani proses kemoterapi, dia masih boleh konsumsi SOP nggak dok? Sebenarnya sementara kan kemo itu tujuannya untuk matiin sel, sedangkan SOP untuk regenerasi sel. Usianya 50 tahun. Boleh, boleh. Ya, boleh silakan. Ya, ya kita tahu tadi kan kemoterapi itu pasti dia akan membunuh baik sel kanker maupun sel tidak kanker kan dia pasti bunuh itu ya. Nah ini kan satu sisi SOP kan meregenerasi sel. Jadi kita main balap-balapan antara kemoterapi dengan antara pertumbuhan sel-sel yang sehatnya kan gitu ya. Jadi silakan dikonsumsi, tidak jadi masalah ya. Oke, next. Untuk anak yang kepalanya membesar akibat ada cairan, apakah bisa dibantu dengan SOP? Kalau dibantu boleh ya bisa, tapi menyembuhkan tidak. Nah itu ya. Kalau hidrosepalus ya oleh penumpukan cairan itu kan biasanya karena kelainan genetik ya, kelainan bawaan, bukan genetik ya, kelainan bawaan. Itu harus dilakukan operasi ya, dilakukan pemasangan selang ya, stent mengalirkan cairannya dikeluarkan dari otak ya, biasanya ditampung di di perutnya gitu ya. Nah, itu terapi yang selama ini dijalankan. Nah, kondisi kepala membesar itu kan pasti akan mengganggu sel-sel otaknya ya dan jaringan-jaringan yang lain. Nah, inilah fungsinya SOP-nya itu hanya memperbaiki kerusakan-kerusakan sel-sel otak yang terganggu ataukah yang rusak akibat dari hidrosefalusnya itu. Tapi bukan untuk mengobati hidrosefalus itu ya. Kalau untuk keropos tulang dok, kira-kira bisa membantu nggak kan regenerasi sel untuk sel Ya, tulang juga? tadi saya bilang di sana di slide yang tadinya kan manfaat dari SOP itu bisa untuk kelainan di persendian tulang ya. Jadi itu ada
kandungan dari SOP kan ada hyaluronic acid ya, ada kolagennya di situ. Itu sangat bagus untuk ini ya, untuk perbaikan fungsi tulangnya. Nah, untuk regenerasi selnya kan pasti patennya kan ada di sana juga ya. Itu. Bagus sekali untuk osteoporosis ya. Oke, ini kalau untuk pasca melahirkan, habis pasca operasi melahirkan, kira-kira konsumsi SOP-nya gimana tuh dok? Untuk biar kondisinya lebih membaik, perlu pemulihan habis operasi. Ya kan proses melahirkan kan proses yang normal, jadi bukan sakit sebenarnya ya. Kalau mau dikonsumsi ya minimal mungkin kalau karena habis operasi kan minimal 2 kali 1 ya, itu silakan. Ya pasti kondisinya pasti akan membaik ya, apalagi banyak darah yang keluar akibat dari operasi tersebut ya, pasti prosesnya akan lebih cepat membaik ya. Hmm. Oh ini, sore dok, kalau udah gagal ginjal, udah cuci darah, dan minum airnya sekarang pun dibatasin. Minum SOP-nya kira-kira yang tepatnya itu berapa banyak per harinya? Yang paling baik dan paling bagus. Masing-masing orang beda-beda ya, masing-masing orang memiliki dosis yang berbeda-beda ya. Kalau pasien dengan gagal ginjal itu biasanya konsumsi obatnya banyak ya. Nah, apalagi kalau penyakitnya sudah lama diderita. Tubuh pasti akan menyesuaikan dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Tubuh pasti akan menyesuaikan dengan kondisi dari gagal ginjalnya tersebut. Nah, kalau kita berikan SOP ini ya pada pasien yang seperti ini, kita mulai dengan dosis yang besar, itu pasti akan terjadi respon yang dirasakan tidak nyaman buat pasien. Ya, ini makanya kalau yang pasien seperti gini kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk memberikan dosis yang besar ya. Kita harus pahami bahwa kondisi tubuh pasien ini sedang dalam kondisi sakit berat lah boleh dibilang begitu. Maka kita harus memberikannya dari dosis yang kecil dulu ya, secara bertahap ya. Dan ada yang perlu kita kejar-kejar dalam hal ini gitu ya, untuk pasien-pasien yang seperti begini ya. Mulai dengan dosis yang kecil dulu ya, biarkan tubuh pasien tersebut merespon dengan baik ya, terjadi keseimbangan dan sebagainya. Secara bertahan baru kita naikkan sampai pada kondisi pasien tersebut pasti akan memiliki dosis yang tersendiri dia. Kapan pasien tersebut merasakan nyaman, disitulah dosisnya dia gitu ya. Itu Pak Oke. Angga. Oke. Ini akhirnya keluar pertanyaan. Biasanya banyak pertanyaan diabetes dok kalau SOP. Ini Ya, baru ya. ketemu satu. Apakah diabetes mellitus tipe 1 bisa berkurang pakai insulinnya dengan dibantu oleh SOP? Dan berapa banyak Tidak. mungkin? Jawaban saya jelas mengatakan tidak. Oke. Dok mau tanya kalau misalkan buat ada yang varikokel, apakah minum SOP bisa membantu? Tidak. Maksudnya tidak bisa menyembuhkan varikokel ya. Varikokel itu harus dioperasi ya, karena ada cairan di sana. Cairan yang tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh karena SOP ya. Itu harus dioperasi. Nah, selesai operasi baru minum SOP gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik ya kalau yang untuk sakit-sakit yang seperti begini ya. Oke. Kalau untuk pasien diabetes kronis yang sampai sebabkan matanya itu tidak dapat melihat, kira-kira disarankannya gimana ya dok SOP-nya? SOP atau UTSU Ya, atau ini bagus sekali pertanyaannya. Uh, Diabetes itu ada komplikasi ya, ada komplikasi mikro dan komplikasi makro ya. Jadi komplikasi mikro itu ke pembuluh-pembuluh darah, ke pembuluh saraf yang kecil-kecil seperti itu ya. Kalau sudah sampai ke mata berarti komplikasinya sudah ke mata ya. Apa namanya? Sudah mengalami katarak dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk yang seperti begini itu saran saya sih dikombinasi antara SOP dengan usukusi ya. Nah, kenapa harus dikombinasi? Karena apa namanya? Kataraknya itu harus dilakukan operasi dulu, ya. Kataraknya harus dilakukan operasi. Kemudian pengendalian dari peningkatan gula darahnya itu bisa diperbaiki dengan SOP-nya, ya. Masalah berhubungan dengan pembuluh darah itu bisa dibantu dengan ursikusinya gitu. Nah, itu makanya
kombinasi antara SOP dengan usukusi ini ya bisa membantu. Tapi untuk pasien yang katarak seperti begini, itu pasien memang harus dilakukan operasi dulu ya agar fungsi penglihatannya bisa kembali normal ya. Untuk pengendalian gula darahnya dan pencegahan komplikasi yang lain bukan hanya ke mata tapi nanti bisa bisa ke jantung, bisa menyebabkan serangan jantung, bisa ke ginjal, nanti bisa ke gagal ginjal, bisa ke otak nanti menyebabkan stroke akibat dari gagal dari diabetesnya ini. Ini yang harus kita cegah ya dengan mempergunakan SOP dan usukusi ini. Gitu. Oke dok, kalau Alzheimer dok bisa dibantu pakai SOP atau UTSU nggak? Ya itu memang patennya ya, yang patennya SOP ya, bukan usukusi ya, tapi ini patennya dari SOP karena Alzheimer itu kan memang terjadi kehilangan sel-sel saraf ya. Jadi itu memang fungsinya di sana ya. SOP aja. Oke dok. Ini ada pertanyaan umum yang mungkin harus diperjelas lagi biar ini soalnya ini sering ditanya. Ada yang kanker serviks 12-an tahun sudah kenanya, terus udah histerektomi juga, udah aman katanya. Terus kalau konsumsi SOP 100 lagi, dia bisa membangunkan lagi nggak dok sel kankernya? Ini pertanyaan yang sudah kita sempat klarifikasi ya, baik saya maupun Dr. Ligi ya, atau teman medical expert yang lain ya. SOP ini tidak membangkitkan sel yang tidak normal di dalam tubuh kita ya. Ya, jadi itu kerjanya berbeda ya. Jadi kerjanya berbeda. Tubuh kita ini kan memiliki stem cell yang memiliki DNA yang khusus ya, memiliki DNA. Eh, sedangkan kanker itu memiliki DNA tersendiri. Jadi bagaimana mungkin DNA yang berlainan itu akan bisa ditumbuhkan oleh DNA yang cocok dengan tubuh kita, yang cocok dengan sel yang apa, yang normal di dalam tubuh kita. Ya, jadi sedangkan sel kanker tersebut tumbuhnya dari hasil memakan sel-sel normal yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi itu. Jadi dia tidak ikut mendapatkan aliran nutrisi dari apa yang kita konsumsi, tapi dia memang mendapatkan makanan dari hasil merusak sel-sel yang ada di sekelilingnya. Itu. Sedangkan tubuh kita yang normal begini kan memang dapat asupan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi tidak ada hubungannya, ya. Oke. Ini mungkin saya cariin 3 pertanyaan lagi dok ya. Ini soalnya kayaknya banyak banget dan ini juga kayak pertanyaannya semua Iya, mirip iya. soalnya. Oke, ini deh. Dok, untuk glukoma apa bisa terbantu dengan SOP 100? Glaukoma harus dioperasi. Ya itu dulu ya. Glaukoma harus dioperasi karena itu pasti akan penurunan tekanan bola mata itu harus dilakukan pembukaan celah lah istilahnya begitu kan, itu kan karena tertutup ya. Itu harus dioperasi. Setelah operasi baru kita perbaiki dengan kita bisa support dengan SOP. Ya itu ya. Oke. Ini dok, kalau SOP gimana caranya bisa membantu hipertensi? Karena saya udah 2,5 bulan konsumsi SOP dan UTSU masing-masing 2 kali 1. Namun belum ada perubahan. Gimana saran dokter? Apa dosisnya mungkin harus ditambah atau gimana dok? Ya, saya harus menanyakan lebih jauh lagi. Nanti mungkin bisa japri ke saya ya, Pak, Bapak atau Ibu yang menanyakan ini ya. Ini perbaikan ini tidak hanya melulu tentang masalah dosis ya. Ya, tapi kita harus lihat dulu ke belakang. Ini sudah berapa lama penyakit ini yang diderita ya. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi selama ini bagaimana ya. Pernah nggak terjadi satu komplikasi yang muncul akibat dari ini, dari apa namanya hipertensi ini dan sebagainya ya. Nah, perbaikan dari SOP dan usukusi ini dari mana ya? Ini dari perbaikan sel-selnya dia ya, dan melancarkan aliran darahnya akibat dari komplikasi pengentalan darah. Nah, itu apa namanya kegunaan dari SOP maupun usukusinya ini ya. Nah, mengenai konsumsinya baru dua bulan ya Pak.
Ya ini 2,5 bulan. tentu belum sesuai dengan apa namanya dari peneliti ya, bahwa optimalisasi hasil yang optimal didapatkan dari terapi ini adalah 6 bulan. Nah itu ya, jadi kalau saran saya pada pasien ini coba diperbaiki dosisnya dulu ya, SOP-nya dinaikkan ya 2x2, kemudian ursikusinya itu minimal ya, itu minimal. Kalau pasien yang seperti gini, kalau saya sarankan sih lebih bagus pada SOP-nya ya, bukan ke ursikusinya ya. Nah, SOP-nya ini yang dimaksimalkan ya, bisa 2x2 atau bisa 3x2 ya. Nah, itu kemudian waktunya memang harus dilanjutkan ya. Jadi 2 bulan tidak cukup ya, tidak sesuai dengan Oke. yang diinginkan dari peneliti. Itu minimal optimalnya itu 6 bulan terapinya. Gitu. Oke dok, ini ada yang nanya, kalau untuk keputihan dok, kira-kira bisa nggak dibantu dengan SOP? Ya keputihan itu kan kalau bisa dibantu ya, tetapi terapi utamanya dia itu harus penyebab keputihan itu apa. Ya, apakah dia bakteri, apakah dia jamur dan sebagainya ya. Itu harus terapi utamanya harus di situ ya. Nah, sedangkan SOP maupun usukus ini bisa membantu mempercepat proses penyembuhannya ataukah kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari gangguan keputihan itu ya. Jadi gitu. Oke. Ini masih banyak Pak Angga Udah ini pertanyaan-pertanyaannya. last nih, kayak saya tanya, udah rada ini kok, udah selesai dok. Oh gitu. Ini saya tanya, oke, untuk hernia dan hernia bisa dibantu dengan SOP atau UTSU ya dok? Hernia itu kelainan fisik ya, itu sebaiknya dilakukan operasi. Ya, itu dulu yang harus dilakukan ya. Kemudian setelah operasi ya baru harus bisa disupport dengan SOP ya untuk memperbaiki daerah yang dioperasinya ya, atau akibat dari hernianya itu. Ya, terapi utamanya adalah operasi kalau untuk hernia. Oke, kalau gitu udah sih dok kayaknya. Ini yang banyak pertanyaan tapi banyak yang double kayak sama-sama gitu. Ini kan udah terjawab sama dokter Buana ya. Jelasinnya kan maksudnya Ya. general juga gitu. Ya, Oke. silakan buat para Bapak Ibu ya, silakan japri ke nomor saya ya, ke 0821 4413 0101 ya. Oh, ya. 0821 4413 0101. Bisa di chat barangkali, mungkin silakan Pak Angga untuk bisa Berapa dok? ini. Nggak bisa ditulisin barangkali. 08. 0821 Oke. 4413 Oke. 0101. Oke, udah dok. Ya. Oke. Oke, thank you dokter Terima kasih Buana. Pak Angga, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf Sukses. bila Thank mana you. ada salah kata saya ya. Semoga sehat. Oke, thank you dok. Thank you semuanya. Sampai jumpa di hari Senin. Hari Senin harusnya sama Pak Niko. Ada home talk. Oke. So nanti ada training mungkin. Oke, thank you semua. Happy weekend.